Jasmine dengan diantar sahabatnya Lily kini telah sampai di kediaman suaminya Stefano Anderson. Lily yang baru melihat rumah suami sahabatnya yang besar dan megah bak kastil dalam dongeng hanya terperangah, merasa takjub. Matanya membelalak dengan mulut yang menganga. Wah, Jasmine, benarkah ini rumah tuan muda Stefano? Jasmine, kenapa kau tidak sering mengajakku ke sini? Kalau aku jadi kau pasti akan sangat betah tinggal di rumah seperti istana ini. Bahkan ini melebihi rumahmu yang sudah sangat besar. Pantas saja kau sampai melupakan aku, ucap Lily sambil berjalan melihat sekeliling dengan pandangan takjub yang tidak dibuat-buat. Apa kau ingin sesuatu? Nanti aku akan meminta pelayan untuk melayanimu, kau tidak apa-apakan aku tinggal sendiri di sini. Aku harus menemui suamiku dulu, nanti aku akan kembali menemuimu, dan maaf aku jadi merepotkanmu, harusnya kau beristirahat setelah semalam bekerja. Tapi kau justru harus mengantarku, apalagi perjalanan yang kita tempuh lumayan jauh. Jasmine berkata dengan perasaan yang tidak enak kepada sahabatnya. Lily langsung menoleh dan tersenyum ke arah Jasmine. Kini mereka saling berhadapan, kemudian kedua tangan Lily menepuk pundak Jasmine. Hei, apa yang kau katakan? Aku tidak apa-apa. Lagian seperti itulah gunanya sahabat, saling ada di saat yang lainnya membutuhkan. Kau tidak perlu khawatir denganku, temuilah suamimu. Mungkin saja saat ini dia sedang terluka karena dirimu, minta maaflah sama dia. Aku memang belum pernah menjalin hubungan, tapi kita berpikir saja secara logika, jika apa yang kau lakukan salah. Aku sebagai sahabatmu hanya ingin mengingatkan, agar kedepannya kau pikirkan dulu kemungkinan yang terjadi sebelum bertindak. Cepatlah sebelum kau ditendang dari rumah sebesar ini. Bukankah rasanya sayang sekali jika kau tidak lagi tinggal di sini? Kata Lily yang kemudian mendudukkan tubuhnya di atas kursi di halaman, tepat dengan meja bundarnya. Kau memberiku nasihat, tapi ujung-ujung pemikiran matremu tetap ikut serta. Haha Jasmine, aku tidak matre, aku hanya berbicara realita. Terserah kau saja, aku pergi dulu. Pamit Jasmine dan berlalu setelah melihat Lily menganggukkan kepalanya. Tampak seseorang yang baru saja membuka tirai jendela kamarnya melihat seorang gadis asing masuk ke kediamannya. Jason, panggil Stefano. Iya tuan, ada apa? Apa Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Jason mendekat setelah namanya dipanggil. Jason merasa lega, karena sekarang tuan muda sudah tampak baik-baik saja. Lihatlah itu. Siapa gadis itu berani menginjak halaman rumahku? Cepat usir dia. Saya tidak tahu tuan, tapi mana mungkin ada sembarang orang masuk ke mansion ini sementara penjagaannya sangat ketat. Saya minta maaf atas kelalaian mereka tuan, saya akan segera mengusir gadis itu, dan memastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Jason berucap lalu pamit undur diri. Apa sekarang kau sedang bersenang-senang bersamanya? Kenapa sampai sekarang kau belum juga kembali? Apa kau begitu bosan karena hanya terkurung di rumah ini? Gumam Stefano pelan kemudian duduk di samping jendela menyandarkan punggungnya pada dinding di samping jendela itu. Saat tadi Jasmine meninggalkan Lily, tak lama pelayan pun datang mengantarkan beberapa hidangan di meja bundar yang ada di depan Lily duduk. Lily tersenyum ramah kepada pelayan-pelayan itu, saat pelayan itu pamit undur diri setelah selesai meletakkan beberapa makanan untuk Lily. Cuaca hari ini yang lumayan sejuk, apalagi ditambah angin sepoi-sepoi yang berhembus, membuat pepohonan seperti menari-nari dan suara gemerisik dedaunan yang saling bergesekan. Apalagi dengan banyak hidangan mewah yang tersaji di depannya, membuat Lily seperti ratu di film kolosal. Lily tersenyum sesekali tertawa membayangkan dirinya memang seorang ratu. Andai saja tiba-tiba ada pangeran tampan yang datang menemuiku saat ini juga, aku akan menciumnya dan aku menjadikannya rajaku saat ini juga, gumam Lily sambil tertawa dengan pemikiran konyolnya. 3 langkah mendekat ke arah Lily dari arah samping. Lily langsung menoleh dan mulutnya menganga lebar, dia kemudian menepuk pelan pipinya sendiri dan berkata dengan begitu semangat. Tuhan memang begitu baik padaku, baru saja aku meminta pangeran tampan, kini baru 5 menit pangeran tampan sudah ada di depan mata. Lily mendekat kemudian menyentuh wajah pria itu, wah ini benar-benar sempurna. Kemudian Lily menyentuh dada pria itu yang membuat tubuh pria itu langsung menegang karena baru pertama kalinya,
ada seorang wanita yang tidak tahu malunya memegang-megang anggota tubuhnya. Pria itu diam saja, tidak bisa bergerak bahkan untuk membuka mulut mengeluarkan suaranya. Apalagi saat Lily kemudian mencium bibirnya sekilas. Tubuh pria itu seperti membeku. Hangat, tapi tunggu, seperti ada yang aneh, tapi apa ya? Ucap Lily memikirkan sesuatu yang aneh saat mengecup bibir pria itu. Ya ampun, kenapa hayalan ini seperti nyata? Apa ini bukan hayalan tapi mimpi? Apa mungkin aku tadi tertidur? Biarkan dulu seperti ini, Tuhan. Aku ingin merasakan indahnya makhluk ciptaanmu, walau itu hanya dalam mimpi, ucap Lily dengan bahagia dan kembali mengecup bibir pria itu berulang-ulang. Apa aku tidak salah lihat? Ucap seorang pelayan yang kebetulan sedang menyapu halaman yang tidak jauh dari tempat Lily berada. Bukankah itu Tuan Jason? Apakah gadis itu kekasihnya? Ucap yang lainnya, yang kini ikut melihat apa yang tadi dilihat temannya. Entahlah, tapi aku baru melihatnya, sambung yang lain. Lily kemudian mendekap pria Jason dan merasakan suara jantung yang berdetak kencang. Tunggu, ini benar-benar nyata, atau jangan-jangan? Lily kemudian mendongak menatap wajah Jason, dilihatnya mata Jason menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan, gadis nakal? Sedang apa kau di sini? Anak kecil sepertimu harusnya jam segini berada di sekolah, ucap Jason tegas sambil menjewer telinga Lily. Ampun tuan, dan apa tadi kau bilang, aku anak kecil? Dan kau tidak minta maaf padaku karena sudah mencuri ciuman pertamaku, kata Lily menggigit tangan Jason yang menjewer telinganya. Dan melihat Jason kesakitan, Lily langsung berlari. Kau pikir bisa lepas dariku, ha? Awas saja jika aku berhasil menangkapmu. Kau tidak akan kuberi ampun, dan apa tadi kau bilang aku mencuri ciuman pertamamu? Kau yang mencuri ciuman pertamaku, dasar anak kecil yang aneh, Jason berucap sambil mengejar Lily yang berlari menjauh darinya. Sementara di tempat lain Jasmine terlihat berjalan menuju kamar suaminya. Dibuka pintu kamarnya, ruangannya gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Tirai yang tertutup rapat membuat cahaya tidak bisa menerobos masuk ke dalam kamar itu. Jasmine meraba-raba mencoba mencari penerangan, kemudian dia menemukan lilin beserta pematik api di sebelahnya. Dia menyalakan lilin tersebut dan mencari keberadaan suaminya. Di sudut kamar, di samping jendela suaminya bersandar pada dinding. Jasmine benar-benar merasa bersalah. Dia mendekat, menyentuh tangan suaminya. Stefano langsung mengangkat wajahnya setelah cukup lama dia telungkupkan. Dia terkejut ketika tangan seseorang menyentuhnya lembut. Dilihatlah wajah gadis yang membuatnya kacau berada di depan matanya. Stefano bisa melihatnya jelas walau hanya cahaya lilin yang menjadi penerangan di kamarnya itu. Pergi jika kau masih ingin hidup, ucap Stefano dingin dan kembali menelungkupkan wajahnya. Mendengar suara dingin suaminya, Jasmine merasa sakit. Iya, bukankah ini memang yang seharusnya Jasmine terima? Inilah konsekuensinya jika telah mengecewakan seseorang, terlebih itu orang yang berarti dalam hidup kita. Jasmine meneteskan air matanya, dan berjatuhan begitu saja menyentuh kulit kaki Stefano. Stefano terkejut istrinya menangis, bukankah harusnya dia bahagia? Itulah yang ada dalam pikiran Stefano. Maaf, lirih Jasmine, maaf jika sudah membuat kamu terluka, aku benar-benar minta maaf, tapi percayalah, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Jika kamu ingin tahu itu, Jasmine berucap dengan suaranya yang bergetar karena menahan isak tangis. Pergi sebelum aku benar-benar membunuhmu, ucap Stefano masih dengan wajah yang bersembunyi. Jasmine tidak bergeming dan masih diam di tempatnya. Pandangan Jasmine beralih pada tangan Stefano yang terluka. Jasmine bangun, Stefano mengira Jasmine pergi meninggalkannya. Stefano mengintip istrinya yang berlalu, dan ternyata gadis itu kembali dengan kotak P3K di tangannya. Aku tidak akan pergi sebelum mengobati lukamu, ucap Jasmine kemudian. Tidak perlu sekarang, pergilah, selagi aku masih berbaik hati, tambah Stefano menepis tangan istrinya yang hendak mengobati luka di tangannya. Tanpa memperdulikan penolakan suaminya, Jasmine tetap memaksa meraih kembali tangan Stefano. Setelah berhasil, Jasmine pun dengan telaten mengobati luka pada tangan suaminya itu.
Kemudian dia seperti sebelumnya membalut luka itu dengan sapu tangannya. Dia meraih tangan suaminya yang terluka itu dan membawa ke depan wajahnya lalu diciumnya luka yang baru saja tadi dibalutnya. Stefano mengangkat wajahnya dan melihat sang istri ketika merasakan bibir istrinya mendarat pada luka di tangannya. Tapi saat sang istri menatapnya, Stefano langsung memalingkan wajahnya, yang langsung membuat Jasmine tersenyum melihat tingkah suaminya. "Sebentar lagi pasti akan sembuh," kata ibu. "Ini adalah obat yang mujarab. Aku tadi memang pergi dengan Tuan Max adikmu. Dia mengajakku untuk membelikan kado untuk papi, katanya hari ini beliau ulang tahun, dan malam ini beliau akan datang untuk makan malam di sini. Aku ingin memberitahu kamu tentang kepergianku, tapi kamu tadi kan pergi, di sini tidak bisa menggunakan ponsel makanya aku tidak bisa memberitahumu. Dan kamu tenang saja, aku tahu statusku dan aku tahu batasanku, makanya aku mengajak pelayan pribadiku agar menemaniku pergi bersama. Agar kita pergi tidak hanya berdua," kata Jasmine menjelaskan. "Tapi di perjalanan pikiranku gelisah, aku tidak tenang pergi karena memikirkanmu, dan saat kita berhenti di kedai kopi, untung saja aku bertemu dengan sahabatku, namanya Lily, dia juga yang mengantarku ke sini. Dan maaf tadi aku juga mampir di rumah orang tuaku, sudah lama aku tidak bertemu dengannya setelah acara itu. Aku merindukannya, dan kamu tahu ibu mengomel karena aku pergi tanpamu. Dan ibu mertua kamu bertanya, kapan kita bisa pergi bersama untuk menemui ibu dan ayah. Beliau juga menitipkan salam untukmu, kata ibu kamu harus tersenyum seperti saat pertama kali kamu kembali bisa melihat ketika kamu bersama bayi mungil yang sangat cantik itu. Wah, aku benar-benar tidak menyangka ternyata kita sudah bertemu sejak saat itu, tambah Jasmine lagi dengan senyum lebarnya. Stefano langsung menatap istrinya, ketika istrinya mengatakan kejadian sewaktu dia ada di rumah sakit. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tentu saja wajahku sudah berubah, dulu yang kamu temui ketika aku masih bayi, dan sekarang aku sudah besar. Bukankah aku terlihat semakin cantik? Ucap Jasmine penuh percaya diri sambil dengan mengedipkan sebelah matanya. Aku harus menemui temanku dulu, setelah ini, aku akan membantu pelayan menyiapkan hidangan. Untuk menyambut kedatangan mertuaku, aku ingin menjadi menantu yang membanggakan untuk orang tuamu. Sekarang kamu istirahatlah, dan jangan selalu berpikiran buruk, kata Jasmine lalu bangun dari duduknya, kemudian mencium puncak kepala suaminya sebelum pergi meninggalkan Stefano. Stefano tersenyum ketika melihat punggung istrinya yang mulai menjauh darinya. Dia tidak menyangka jika istrinya akan menjelaskan padanya tentang tadi kepergiannya bersama Max adiknya. Padahal dirinya sudah berpikir macam-macam ketika istrinya tak kunjung kembali yang ternyata dia menemui kedua orang tuanya. Seketika perasaan bersalah muncul di hati Stefano melihat pancaran kerinduan istrinya pada ayah dan ibunya. Benar, kehidupan yang selama ini dijalani Stefano lah yang sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri. Jadi dia, apa benar yang dia katakan jika dia bayi mungil itu? Gumam Stefano sambil menatap balutan luka pada tangannya. Stefano merasa deja vu, dia pernah mengalami kejadian ini berulang saat istrinya membalutkan luka dengan sapu tangan. Dirinya ingat saat pertama kali yaitu ketika istrinya masuk ke dalam kamarnya saat itu, dan sebelumnya juga pernah, apa mungkin dia? Maxime begitu marah, ketika pelayan di kedai kopi itu, mengatakan jika Olivia sudah pergi lebih dulu, rasanya sia-sia saja dari tadi membujuknya untuk mengajak pergi dan untuk tidak khawatir pada kakaknya. Maxime langsung bangun dan berlalu meninggalkan tempat itu, tanpa mempedulikan pelayan pribadi kakak iparnya yang dia tinggalkan. Dia mengemudi mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Membuat pengguna jalannya yang berselisihan dengannya mengumpatnya dengan kata-kata kasar. Mereka tidak tahu saja jika orang yang mereka umpat adalah orang yang biasa mereka sanjung-sanjung dimanapun keberadaannya. Di dalam mobil Max terus memukul setirnya, bahkan membunyikan klakson di sepanjang jalan memekakkan telinga orang yang ada di sekitarnya. Dia menghentikan mobilnya di depan perusahaan miliknya sendiri. Tak seperti biasanya yang berjalan dengan senyum dan sapaan ramah kepada karyawan. Max justru berjalan dengan wajah datar sekaligus menyeramkan, membuat karyawannya bingung harus menyapa atau tidak. Hingga langkahnya memasuki lift khusus petinggi perusahaan,
Dia memencet tombol angka di lantai paling atas, karena ruangannya berada di situ. "Jack, ke ruanganku sekarang." Perintah Max tiba-tiba saat berada di depan meja kerja asistennya. Pasalnya setahu Jack, Max kemarin berpesan dirinya tidak akan masuk kantor hari ini, hanya akan menghadiri undangan dari Tuan Gomez, dan itu siang nanti, sedangkan ini baru jam 9 lewat. "Jack, apa kau tidak mendengarkan apa yang tadi kukatakan? Atau kau ingin aku mendepakmu sekarang juga?" Marah Maxime karena asistennya itu tidak kunjung beranjak saat dirinya memanggil justru asik dengan lamunannya. Baik Tuan, maafkan saya," ucap Jack tergagap, lalu dia mengikuti langkah Maxime untuk masuk ke dalam ruangannya. "Kita ada pertemuan dengan siapa lagi hari ini?" tanya Max yang kini sudah duduk di kursi kebesarannya. "Nanti jam makan siang hanya bertemu dengan Tuan Gomez, Tuan. Selebihnya tidak ada pertemuan lagi," ucap Jack. "Kenapa cuma ada satu pertemuan? Apa yang sebenarnya kau kerjakan, ha?" "Maaf Tuan, bukankah Anda sendiri kemarin yang memintaku untuk mengundurkan beberapa pertemuan? Karena hari ini ulang tahun Tuan Besar dan Anda akan mempersiapkannya," kata Jack menjelaskan apa yang kemarin Max katakan. Max menatap Jack tajam, lalu berkata, "Apa kau ingin membantah perintahku? Cepat secepatnya kau atur ulang jadwalnya." "Apa yang terjadi? Kenapa jadi aku yang salah?" gerutu Jack dalam hati.